911 Jacksonville. Teman saya belum menelpon balik, saya baru masuk ke rumahnya. Dia di lantai, tampak berdarah, tolong kirim bantuan. Yang paling mengejutkan dari kasus ini adalah kebrutalan pembunuhannya. Kematian yang sangat lambat dan menyakitkan. Kepalanya terbungkus handuk. Jadi, kusingkap dari Vivian dan dia tidak merespons. Mobil itu jadi faktor pendorong utamanya. Garap sekarang, garap sekarang, garap di tanah. Selama hampir 2 tahun, penyelidik mengira mengejar kebenaran satu kejahatan. Tapi ternyata semuanya jauh lebih rumit. Jadi orang pertama yang kamu ajak bicara adalah wanita bernama Cricket tentang situasinya. Alih-alih anak laki-lakinya, dia buru-buru diam. Jacksonville 911 ada apa? Saya belum bicara dengan teman sejak Natal. Dan saya sudah mencoba menelpon dia, dan saya datang ke rumahnya. Saya masuk ke dalam, dan dia tergeletak di lantai. Dia tidak merespon, dan kepalanya terbungkus handuk. Ya Tuhan, aku tak mau menyentuhnya. Tolong kirim seseorang, tolong. Apakah dia masih bernapas, Bu? Sepertinya tidak. Tangannya mulai ungu dan kulitnya sangat dingin. Kami akan datang secepat mungkin. Baik, kami akan segera sampai di sana. Sekitar musim liburan, Vivian James, 49 tahun, yang tinggal sendiri di Jacksonville, Florida, tak ada kabar darinya sejak Natal beberapa hari sebelumnya. Kami saling menjaga satu sama lain. Dan aku berbicara dengannya. Aku bicara dengannya hari itu. Kamu belum mendengar kabar darinya sejak itu? Aku belum dengar kabar darinya sejak itu, juga kemarin. Tunggu sebentar, Felix. Aku mengirim pesan padanya jam 11.17. Aku bilang, Vivian, kamu baik-baik saja. Kamu tidak harus bicara. Cukup jawab ya atau tidak. Teleponnya tidak aktif. Aku terus menelpon ponselnya. Dan dia tidak menjawab. Itu bukan sifatnya. Garasi kita terbuka saat kamu jemput dia pagi ini? Tidak, aku tahu kode buka pintu garasi. Garasi tertutup, tapi mobil hilang. Ya, mobilnya hilang. Pintu ke dalam rumah tertutup atau terbuka? Tidak, itu tertutup. Saat kubuka, aku melihat dia tergeletak. Bawa dia ke mobilmu dan kita kunci tempat ini. Kau tahu, para petugas berjalan di sekitar luar. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Dan tepat di dalam, Nona James tergeletak di lantai dengan kabel listrik melilit lehernya dan selimut berdarah di dekat kepalanya. Vivian mengalami luka di kepala dan wajah, serta rahangnya patah. Penyebab kematian tampaknya adalah pencekikan dengan kabel. Mereka langsung menyadari bahwa rumah itu telah diacak-acak. Beberapa barang elektronik hilang. Ada laci-laci yang terbuka, lemari-lemari yang sudah diobrak-abrik. Jangan ada yang masuk, wajahnya berlumuran darah. Aku tidak tahu, sepertinya dia terjatuh. Ada bangku yang terbalik. Aku ragu ini baik. Jadi ini jelas pembunuhan sejak awal. Kami juga tidak menemukan ponsel korban di rumah. Dan di area ruang tamu tampak ada garis seperti bekas debu di mana sebuah kamera pengawas seharusnya berada atau diletakkan yang mungkin bisa merekam kejadian tersebut dan kamera itu hilang. Salah satu tantangan besar kami adalah pemilik rumah memakai ring atau arlo untuk cepat mengetahui siapa yang ada di depan pintu rumah mereka. Ada banyak sekali kamera, tapi sayangnya rekaman video yang berhasil kami kumpulkan pada dasarnya tidak ada isinya.
Apakah ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar atau hal semacam itu? Ada orang-orang mencurigakan yang berkeliaran? Tidak, setahu saya tidak ada. Apakah Anda tahu kebiasaan, teman, atau siapa saja yang sering mengunjungi rumahnya? Tidak, dia masih sangat muda. Benar. Lalu, mobil apa yang dia punya? Dia punya... Sial, apa itu Camry biru? Toyota Camry. Oke. Jadi daerah Jacksonville ini memang dikenal sebagai daerah dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Lingkungan tempat tinggal Nona James sendiri sebenarnya tidak terlalu dikenal seperti itu. Dalam pekerjaan kepolisian, laporan biasanya meningkat saat musim liburan. Apakah Anda mengetahui kejadian tidak biasa sejak Natal? Sejauh yang saya tahu, tidak ada. Kapan Anda terakhir kali melihatnya? Mungkin saat hari Natal. Tak seorang pun mengunjungi atau mendatanginya. Aku tidak melihat ada mobil. Saat penegak hukum memeriksa rumah dan berbicara dengan penelpon 911, terungkap bahwa mobil Nona James tidak ada di sana, menjadi bukti pertama dalam kasus ini. Saya tahu dia memanggil tukang listrik di anak lombar untuk memperbaiki pemanas air di garasi. Putri saya juga melihatnya mengemudi, mungkin kemarin atau sehari sebelumnya. Melihatnya kemarin? Belum, mungkin bukan kemarin, bisa saja sehari sebelumnya. Jadi itu mungkin hari ini tanggal berapa? 28, berarti tanggal 26 sehari setelah Natal. Dan dia bilang ke aku kalau dia harus membawa mobilnya untuk diservis. Mereka dan dia mengatakan hal yang sama. Mungkin mobilnya sedang diservis di bengkel. Tidak, dia sudah mengambilnya kembali. Cek dulu apakah mobilnya di sana. Jika tidak, keluarkan peringatan pencarian. Hei Pak, saya petugas Bloom dari kantor Sheriff Jacksonville. Saya ingin menanyakan, apakah Anda masih memiliki Toyota Camry biru milik Nona Vivian James di bengkel Anda? Cukup cepat dipastikan bahwa mobil itu tidak ada di bengkel. Kami bahkan membangunkan dia dan memverifikasinya. Langkah selanjutnya bagi penegak hukum adalah mengeluarkan bolo atau peringatan untuk mencari mobil tersebut. Saya akan menangani aspek pencurian kendaraan dari kejadian ini. Apakah ada hal yang menonjol dari mobil tersebut? Kaca film, stiker di bumper. Jadi mobilnya biasa saja, tidak menonjol. Iya, dia seperti aku. Tidak ada stiker di bumper. Tidak, dia menjaga mobilnya. Beberapa pertanyaan lain yang muncul di benak kami adalah siapa orang terakhir yang diketahui bersama Nona James? Siapa orang terakhir di rumahnya? Kami memiliki jeda waktu 48 jam sejak terakhir dia diketahui masih hidup. Jadi banyak yang harus kami kejar. Nona James adalah sosok yang unik. Nona James adalah orang paling jujur yang pernah saya temui. Dia akan menegurmu jika memang perlu. Dia akan memberikan apapun yang dia punya untukmu. Tapi dia juga akan menegurmu jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Dia akan jadi pelindung kita. Setiap hari, setiap anak yang masuk ke pintu ini, setiap anggota staf yang masuk ke pintu ini, kamu akan merasakan pelukannya menyelimuti kamu. Bu James, kamu akan dirindukan, tapi tak pernah dilupakan. Bu James adalah guru yang sangat dicintai di komunitas Jacksonville. Dia punya banyak teman, dia punya teman di lingkungan sekitar, dan dia juga menjadi mentor bagi beberapa murid yang dia ajar. Vivian James, guru yang luar biasa. Dia terpilih sebagai guru terbaik setahun sebelum meninggal di SMA Atlantic Coast, tempatnya mengajar sains dan kimia lebih dari 20 tahun. Dia sangat dicintai murid-muridnya, yang merasa dia menciptakan tempat aman bagi mereka. Dia sering mengundang anak-anak ke rumahnya dan membayar mereka untuk pekerjaan kecil di halaman agar punya uang saku. Hal yang menarik perhatian saya di rumahnya adalah banyaknya kartu Natal dan foto dari murid-muridnya, baik yang masih belajar maupun yang sudah lulus. Langsung terlihat jelas bahwa wanita ini sangat dicintai oleh komunitasnya. Pertama kali datang ke Atlantic Coast, saya di sini sebagai kepala Departemen Sains. Dan itu sangat menarik karena saya mendapat kesempatan untuk memesan semua peralatan ilmiah yang berbeda. Bahkan ada beberapa yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Jadi sangat menyenangkan dan memuaskan menjadi bagian dari pengalaman perdana itu. Go Stingrays! Setelah kematiannya, saya merasa kewalahan dengan banyaknya rekan kerja dan siswa yang ingin tahu apa yang terjadi dengan kasusnya.
Mereka berhasil mengumpulkan banyak dana dan ada peringatan permanen untuk mengenangnya di Atlantic Coast High School. Gucci, salah satu favoritku. Pertama kali aku mendengar kata Gucci, ada seorang pria yang mengatakan Gucci kepadaku dan aku bingung. Gucci? Dia bilang, iya, maksudnya aku baik-baik saja. Aku bilang, oke, semuanya baik-baik saja, semuanya Gucci. Para detektif menghadapi tugas yang berat di sini. Seorang guru yang dicintai telah meninggal, kendaraannya belum ditemukan, dan jam-jam paling krusial untuk menemukan pembunuhnya. 48 jam pertama sudah berlalu. Mobil itu jadi faktor utama. Kami fokus pada mobil itu karena kami benar-benar merasa bahwa itu akan membawa kami pada siapa yang telah membunuh Vivian James. Matikan, tunggu, aku bisa. Matikan mobil, tiarap sekarang. Cepat, tiarap. Letakkan tangan di setir. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya salah apa? Sementara detektif berada di lokasi, kami tahu ada banyak kemungkinan arah kasus ini. Detektif sedang memeriksa nomor plat ini melalui pembaca plat nomor yang stasioner. Dalam kasus ini, hasilnya keluar hanya beberapa jam sebelum kami dipanggil ke rumah Nona James. Dan kami mengirim detektif ke motel kecil ini, dan mereka berhasil menemukan mobilnya masih ada di tempat parkir. Penumpang, buka pintu dan keluar. Keluar dari situ, berbalik, hadap ke sana. Mundur mengikuti suara saya. Mundur mengikuti suara saya. Terus mundur. Sekarang tiarap. Ketika detektif Lee dan Gibson menemukan kendaraan itu di penginapan hospitality, mereka mengawasi dari kejauhan untuk melihat apakah ada yang mendekati atau meninggalkan mobil tersebut. Akhirnya, mereka melihat seorang pria mendatangi mobil itu, memasukkan barang-barang ke bagasi dan kursi belakang, lalu membawa beberapa barang ke tempat sampah. Dalam rentang waktu itu, mereka berkoordinasi dengan petugas patroli agar mereka ditempatkan di sekitar penginapan hospitality jika kendaraan itu mulai bergerak, sehingga bisa segera dihentikan. Turun ke tanah sekarang. Turun ke tanah sekarang. Berlutut di tanah. Letakkan tanganmu di setir. Ya. Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak, bro. Ya Pak, ya Pak. Apa yang saya lakukan? Hei, itu sisi kanan. Istri saya yang melakukannya. Anak-anak saya ada di dalam mobil. Masuk, lupakan saja. Anak-anak saya ada di dalam mobil. Sudah ditangani. Masuk mobil, bro. Maaf, bro. Ada apa ini? Mobil yang hilang sudah ditemukan dan orang-orang yang bukan pemilik kendaraan sedang mengendarainya. Pemilik kendaraan tercatat resmi sudah meninggal. Ini jalur utama penyelidikanmu sekarang. Memang benar, mobil bisa berpindah tangan ke siapa saja, dan tidak berarti penumpangnya bertanggung jawab atas kematian guru yang dicintai ini. Tapi ini petunjuk terbaikmu. Aku akan geledah dia cari senjata. Ya Tuhan. Gawat. Aku mulai 1 September dan sudah bekerja di berbagai bidang. Siapa namamu? Zebulon Perkins. Kendaraan melaju dengan Zebulon Perkins di kursi penumpang, sementara pacar Tuan Perkins mengemudi keluar. Kendaraan dihentikan dan penyergapan dilakukan. Petugas segera menanyakan pada Tuan Perkins, dari mana Anda mendapat mobil ini? Siapa yang memberikannya? Kenapa Anda di dalam mobil? Saya merasa menargetkan seseorang. Saat Anda sedang menyelidiki kasus pembunuhan, Anda benar-benar berusaha untuk mengambil setiap barang yang mungkin penting. Jadi mereka mengambil setiap barang yang mungkin bisa menunjukkan kepada kita berapa banyak orang lain yang ada di dalam kendaraan itu. Mereka akan menggunakan vakum yang sudah disterilkan untuk mengambil rambut dari lantai. Swab diambil, sidik jari diambil. Mereka mengambil pakaian, mereka mengambil sepatu. Mereka mengambil kunci kendaraan. Saat memeriksa mobil, kartu identitas sekolah Nona James yang tergantung di kaca spion langsung menarik perhatian kami. Ponselnya juga ditemukan di lantai belakang kursi penumpang dan laptop sekolahnya juga ditemukan di dalam kendaraan. Gimana itu? Tapi aku kasih tahu kamu. Apa? Pertanyakan saja.
Gue suka mobil itu, bro. Gue juga bisa tunjukin siapa yang ngasih mobil itu. Sementara para detektif sedang memproses di Hospitality Inn, salah satu staf memberitahu detektif dan berkata, "Hei, orang yang ada di kamar ini, Tuan Perkins. Dia bolak-balik ke mobil hitam itu berkali-kali." Sebuah Corvette hitam tahun 1989. Kami tidak tahu apa yang mungkin ada di dalam mobil itu. Jadi kendaraan itu diderek ke gudang kami supaya bisa kami periksa di lain waktu. Semua barang ini sedang didata. Jika nanti dianggap tidak relevan dengan penyelidikan, barang-barang ini bisa saja dilepaskan. Dalam perjalanan ke sini, kamu menyebutkan bahwa kamu ingin bicara dengan pengacara, tapi juga ingin bicara dengan kami tentang bagaimana kamu mendapatkan mobil itu dan semua hal terkait. Kami juga mau tanya, bagaimana kamu dapat mobil itu? Saya menonton wawancara itu secara langsung. Yang paling menonjol bagi saya adalah kesediaannya berbicara dengan kami. Dia cukup tenang. Kami selalu punya strategi di setiap wawancara. Jelas, di benak Anda selalu ada pikiran bahwa orang ini bisa saja terlibat dalam pembunuhan. Tapi Anda juga harus tetap berpikiran terbuka bahwa mungkin saja mereka tidak terlibat. Kadang kenyataan lebih aneh dari fiksi. 2 hari lalu, saya bicara dengan teman saya, Rashard. Seperti yang saya bilang, saya bisa tunjukkan siapa orangnya. Dia bilang, Rashard. Rashard Simmons? Ya, Pak. Saya membeli mobil darinya seharga 1.100 untuk istri tunangan saya sebagai hadiah Natal. Apakah dia membawanya ke hotel tempat Anda menginap atau Anda bertemu dengannya di suatu tempat? Tidak, kami bertemu tepat di sana. Apakah dia menelpon Anda dan bilang sedang mencoba menjual mobil? Ya. Kami baru saja berbicara tadi. Apa dia bilang dari mana dia mendapatkannya? Tidak. Pack. Apakah Anda sudah menanyakan? Belum, Pak. Bagaimana pendapat Anda tentang hal-hal aneh di sana? Apakah menurut Anda semua barang itu terasa aneh? Saya memang merasa begitu. Anda tidak pernah menanyakan hal itu padanya? Saya hanya berusaha berbuat baik untuk pacar saya. Tuan Perkins memberitahu kami bahwa dia membeli mobil itu dari temannya, Tuan Simmons, yang kamu tahu, dia percaya terlibat dalam beberapa hal-hal yang mencurigakan. Apakah Rashad orang yang suka mencuri mobil? Ya. Semua orang. Dia itu seperti mobil curian. Ya, rasanya sangat buruk. Ya, soalnya maksudku... Jauh di dalam hati, aku pikir kamu gila. Kamu jelas terpelajar, kamu pintar, kamu bukan orang bodoh. Firasatmu mengatakan ada 60 atau 70% kemungkinan mobil yang baru saja kau beli dari Rashad yang berkelakuan buruk adalah mobil curian. Dia tahu. Jika aku beli kendaraan curian, jadi apa? Bagaimana cara kerjanya? Kamu tahu itu mobil curian saat membeli? Aku bisa menyerahkan dia atau siapapun. Seperti apapun yang sebenarnya kubutuhkan. Aku baru saja membeli mobil curian, intinya. Aku bermasalah. Sudah kuberitahu apa yang ku tahu. Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Aku tidak ditangkap dan tidak bisa ditangkap. Aku juga tidak di sini atas keinginanku. Kami berbicara dengan Tuan Perkins soal mobil itu, tapi ia ingin tahu apa yang detektif ketahui dan alasan kami menanyakannya. Dia mulai mengajukan pertanyaan lebih mendalam tentang apa yang kami ketahui. Saya melihat layar, rumah sudah dibayar, dan saya tahu mereka mulai menguji saya dan gadis saya saat pertama digerebek. Ini bukan hanya soal mobil curian. Kami kini menyelidiki kasus pembunuhan. Kamu tahu rumah ini? Ya, itu rumah Nona Vivian. Dia langsung mengenalinya dengan cepat. Maksudku, secara pribadi, kamu tinggal 3 rumah dari situ selama entah berapa lama. Zebulon Perkins mengakui bahwa dia mengenal Vivian James. Bahkan, dia pernah tinggal beberapa rumah dari rumahnya di lingkungan yang sama saat dia tumbuh dewasa. Dia akan membayar sedikit uang jika dia merapikan halaman atau membersihkan talang air. Dia tetap berhubungan dengan Vivian James selama bertahun-tahun. Zebulon, seteliti apapun kamu bisa dengan cepat mengenali rumah itu sebagai rumah Nona Vivian. Lalu kenapa kamu tidak bisa mengenali mobil Nona Vivian? Saya tidak memeriksa apapun. Saya tidak melihat apapun. Zebulon. Back. Kami tidak di sini untuk main-main denganmu. Aku tidak main-main. Aku juga tidak. Kami tidak akan menyerahkan Rashad pada kalian, seperti yang sudah kukatakan. Aku tidak tahu apapun yang terjadi di dalam mobil itu. Jika aku duduk di ruangan bersama para detektif, jelas kami akan mengidentifikasi dan mewawancarai Rashad, karena sekarang
Itu adalah jalur alternatif yang diberikan orang ini kepada kami. Maksudku jelas saja, kecuali kamu punya pengakuan penuh dan kamu tahu video 4K dari orang yang melakukan kejahatan itu, atau satu bus penuh biarawati dengan penglihatan sempurna. Sebagai saksi, kamu sebagai detektif harus memeriksa setiap tersangka alternatif dan memastikan mereka bersih. SIM-nya ditemukan di kamarmu. Di tempat sampah. Jelas, kita tidak sedang di kamarku. Kami berbicara denganmu karena Nona Vivian sudah tiada. Dia? Baiklah, maksudku, kamu orang yang pintar. Seharusnya kamu sudah bisa menyimpulkan sendiri. Wanita baik ini, guru sekolah ini, telah dibunuh. Baiklah. Kamu mengendarai mobilnya. Aku tidak tahu itu memang kendaraannya. Itu penuh dengan semua barang-barangnya. Tapi kau paham posisi kami? Iya, Pak. Cara kelihatannya. Pada akhirnya, saat kami keluar dan dia sendirian di dalam, kami mengetahui bahwa banyak barang milik Nona James ditemukan di tempat sampah dalam kantong sampah. Kami tahu kartu identitasnya ada di bawah lampu kamar hotel. Kami tahu ada kabel listrik televisi dilempar ke lemari dan televisi hilang dari rumah Nona James. KTP orang yang sudah meninggal itu tidak ada di kamar saya. Semuanya akan sia-sia. Saya tidak melihat ada perangkat apapun. Sekarang, momentum mulai terbangun ketika para detektif kembali ke ruang interogasi dan Perkins memberikan informasi yang jelas tidak bisa mereka abaikan. Apakah Rashad mampu membunuh seseorang? Dia pernah melakukannya sebelumnya. Dia pernah melakukannya sebelumnya? Siapa yang dia bilang sudah dia bunuh? Dia tidak memberitahuku. Bagaimana kamu tahu dia membunuh seseorang? Kami bicara, semua orang bicara, kamu dengarkan. Mereka sudah saling tembak 1 jam. Aku nggak hidup seperti itu. Aku bisa bantu, tapi nggak mau disalahkan. Ini tuduhan serius. Rashard Simmons pernah membunuh orang. Pernyataan ini memaksa detektif menyelidiki lebih jauh. Apakah kami mencoba membawa barang lain ke kamarmu? Tidak, Pak. Tidak ada TV. Hanya pemutar DVD dan antena. Anda bilang KTP. Saya tidur di sini, satu lagi di dekat pintu. Kamu meraba-raba lampunya. Paham maksud saya? Jadi dia benar-benar tinggal di sana? 1 malam. Kami berbicara dengan Tuan Perkins tentang identitas Nona James yang ditemukan. Dia mengelak dan menyatakan Rashard Simmons yang menaruhnya di kamar. Apakah Rashad mengenal Bu Vivian? Saya tidak yakin. Kapan terakhir kali kamu ke sana? Sebenarnya mungkin sekitar 4 hari yang lalu. Dia menelpon saya untuk menanyakan kabar. Saya hanya datang untuk melihat bagaimana keadaanmu. Saya berjalan ke sana. Saya pergi itu saja. Jadi kamu masuk ke dalam rumahnya? Ya, Pak. 4 atau 5 hari yang lalu? Saya duduk sekitar 30 menit. Dia bilang mau melakukan sesuatu. Saya pergi. Perkins mengonfirmasi bahwa dia berada di rumah Vivian awal minggu itu, yang pada dasarnya menempatkannya di tempat kejadian perkara pada sekitar waktu pembunuhan ini. Namun, dia menggambarkannya sebagai percakapan rahasia dengan mentor. Sekarang, jelas, Penyidik meragukan hal ini. Dia menelpon untuk menanyakan kabarmu? Ya, Pak. Saya sedang mengalami sesuatu. Jadi itulah sebabnya saya menghubungi Anda. Apa yang sedang kamu alami? Saya sudah tidak nyaman dengan siapapun. Saya ke pusat rehabilitasi, lalu ke rumah untuk membicarakannya. Dia bertanya, menurutmu apa yang salah dengan dirimu? Boleh saya tanya, menurutmu apa yang salah? Saya kena PTSD waktu saya ditembak. Kamu ditembak? Kapan kamu ditembak? 2014, 28 Juli. Itu sebabnya aku tidak bisa masuk NFL. Zebulon Perkins adalah atlet menjanjikan di sekolah menengah dan bermain sepak bola Amerika. Namun sejak muda sudah bermasalah dengan sikapnya. Zebulon Perkins bermain sepak bola Amerika di perguruan tinggi hingga karirnya berakhir akibat ditembak. Sejak saat itu, hidup saya hancur. Rasanya penuh dengan trauma, dan trauma lagi. Tapi kamu tidak minum obat apapun untuk itu? Karena itu, saya ke pusat rehabilitasi.
dan kemudian curhat kepada seorang teman. Itu yang kamu ceritakan ke Ibu Vivian. Kamu tahu. Oke. Aku tidak bermasalah seperti itu, dan tak akan menyakiti siapapun atau diriku. Saat ke rumah Bu Vivian, kamu sendirian. Hanya aku sendiri. Dia sedang bersiap-siap untuk pergi keluar dan mengurus beberapa urusan. Apakah dia bilang ada masalah dengan siapa saja? Tidak, Pak. Dan itu pasti 4 hari yang lalu. Itu Sebelum Natal. atau 5 hari yang lalu. Setelah Natal, bukan 4 hari lalu. Saya kasihan padanya. Kamu tahu maksud saya? Dia itu teman baik saya. Namun di saat bersamaan, jika saya merasa terpojok, Kami belum menuduh kamu. saya tahu, tapi kalian memang suka ngobrol yang seperti itu. Tunggu dulu, kamu harus mengerti bagaimana kelihatannya. Zebulon, kamu, aku memberimu. Kamu ada di mobilnya, bro. Aku tahu, aku juga di rumahnya. Kalian pernah bertengkar atau cekcok nggak? Enggak ada. Aku cuma cerita bagianku. Ya, aku tahu. Itu saja yang bisa kulakukan. Shard adalah tersangka berikutnya. Sekarang kita harus pergi dan mencari Shard. Aku melihat dia sedang diinterogasi. Oh, kamu benar. Kita masih harus mencari Shard. Kau tahu. Dan saat kita menemukan Shard, kita harus menanyainya. Bisakah kita? Dia akan memberitahu kita. Dan kita harus kembali dan menanyaimu. Apa aku ditangkap? Kami masih mengerjakannya. Kita harus tetap berpikiran terbuka. Kami baru dipanggil ke rumahnya kurang dari 24 jam lalu. Dia bilang dia beli kendaraan itu dari Tuan Simmons. Jadi, ini adalah orang-orang yang juga harus kami selidiki. Sangat penting bagi kami mengetahui Tuan Perkins ada di rumahnya sehari setelah Natal. Namun pertanyaannya tetap, adakah orang lain bersamanya? Inilah yang kita hadapi. Seorang wanita dibunuh di rumahnya. Dia adalah teman baik saya. Dia adalah teman baik. Dia menghibur saya. Buat apa saya melakukannya? Saya tidak bilang kamu yang melakukannya. Saya di mobil, kelihatannya buruk. Benar. Jadi kami menangkapmu. Apa? Memperdagangkan barang curian. Bro gak bisa terpantau. Gue punya anak. Gue gak bisa terus begini. Gue coba menjauh, bro. Kalau bisa bantu malam ini, bisa ditunda. Karena dia yang jual itu ke gue. Mencuri barang yang sudah dijual. Ini bukan pencurian mobil atau pembunuhan. Bukan itu intinya. Setelah mendapat informasi tambahan yang memberatkan Tuan Perkins, kami melanjutkan dengan surat perintah penangkapan atas kejahatan perdagangan barang curian untuk memberi kami lebih banyak waktu dalam penyelidikan kasus pembunuhan. Sebagai detektif, kamu sebaiknya tidak menutup kemungkinan jalur penyelidikan manapun. Kamu harus tetap berpikiran terbuka bahwa apa yang dia katakan kepadamu, meskipun terdengar seperti cerita yang mengada-ada, bukan berarti itu tidak terjadi. Jam rusak pun bisa benar 2 kali sehari. Kebetulan memang terjadi dalam hidup. Dan mereka melihat ini dari sudut pandang bahwa mereka harus membela kasus ini di masa depan. Ini gila, bro. Aku akan kasih tahu yang aku tahu. Kadang, sebagai polisi atau jaksa, kamu punya firasat. Ada sesuatu yang terasa janggal. Salah satu hal yang harus kamu lakukan saat bekerja di penegakan hukum, baik sebagai polisi maupun jaksa, kadang-kadang kamu harus berdamai dengan ketidaktahuan. Pada kasus ini, ada firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kita lanjut ke pembahasan, tapi sebelumnya saya ingin memberitahu tentang sponsor kita, Upside, yang sedang menawarkan sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk kamu. Kamu bisa mendapatkan cashback tambahan untuk pembelian sehari-hari, seperti bensin, belanjaan, makanan dibawa pulang saat kamu menggunakan Upside. Ya, jadi begini caranya. Kamu unduh Upside secara gratis. Kamu klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka. Dan kamu bayar seperti biasa dengan kartu kreditmu. Lalu kamu verifikasi pembeliannya, kamu dapat uang kembali. Jadi, misalnya saya perlu beli bensin, atau ingin pesan makanan untuk dibawa pulang suatu malam. Saya akan cari penawaran dari Upside dulu. Setelah belanja, uang langsung muncul di aplikasi dan bisa ditransfer ke rekening bank. Pengguna setia Upside rata-rata mendapat kembali $254 per tahun. Klik tautan di deskripsi atau scan kode QR, lalu gunakan kode promo Prime Crime agar dapat bonus 25 sen per galon di pengisian bensin pertamamu.
Pada titik ini, Perkins mengakui berada di rumah Vivian James sekitar waktu pembunuhan dan menguasai mobilnya. Jelas, ini tidak terlihat baik untuk Zebulon Perkins. Tapi kemudian dia membuat sebuah pernyataan yang mengejutkan. Siapa yang menyentuhnya, Zeb? Siapa yang mengusir kita? Rashad membunuh wanita itu. Rashad membunuh? Tidak, Pak. Tapi Anda melakukannya saat dia membunuh saya. Bagaimana tahu? Rashad yang melakukannya dan menjual mobil ke saya. Itu sama sekali bukan sebuah pengakuan. Dia mengalihkan kesalahan melalui tuduhan langsung. Mengklaim bahwa Rashard Simmons yang bertanggung jawab atas pembunuhan Vivian bukan dirinya. Intinya, dia menyentuhmu di tubuhnya. Kami harus ambil sampel dari tangan, karena kamu bilang tidak menyentuh sama sekali. Jadi, DNA-mu tak seharusnya ada di sana. Enggak, dia sudah lewat. Kami berpelukan waktu aku datang. Oh, jadi sekarang kamu memeluknya? Gue nggak ngapa-ngapain sama wanita itu, bro. Kamu kenal dia? Aku kenal dia. Kamu mengunjungi dia? Aku kenal mereka. Kamu berada di mobil yang didapat dari seseorang yang tak mengenalnya. Siapapun yang melakukannya, bro. Mereka benar-benar melakukannya. Benar. Dan itu bukan siapa-siapa, bro. Rumah itu tidak dibobol, tapi sudah diacak-acak seluruhnya. Tapi, apa kamu sudah membebaskannya? Belum. Apa kamu membiarkan pintunya terbuka supaya Rashad bisa masuk? Tidak, Pak. Kami tak pernah memanggil Vivian James dengan namanya. Dia terus menyebutnya sebagai ibu itu. Ini adalah seorang mentor. Seseorang yang sering berkomunikasi dengannya lewat telepon dan memberinya tumpangan. Tapi dia tidak pernah menyebut namanya. Rasanya memang mencurigakan. Dan kamu bertemu lagi setelah mengunjunginya dan membeli mobil dari orang yang baru saja kamu kunjungi, yang sekarang sudah dibunuh. Kamu lihat kan betapa menakutkannya itu? Bisa sangat muak, kamu tahu itu. Kamu tahu seperti apa wanita itu. Dia pasti tidak akan dekat dengan Rashad. Dari cerita dan kronologimu, aku sulit percaya kamu tidak terlibat. Aku tidak melakukannya. Saat dia ditahan di penjara, penyelidikan pembunuhan Vivian James baru benar-benar dimulai. Perkins kini ditahan atas tuduhan perdagangan barang curian. Sementara itu, pihak berwenang kini fokus ke Rashard Simmons, namun menemukannya sulit. Beberapa hari kemudian, pada hari Rabu berikutnya, mereka akhirnya menemukan dia dan membawanya. Hamis lalu, apakah kamu melihat Z Zabulon? Apakah kamu nongkrong di hotel bersamanya? Saya pernah ke hotel itu minggu lalu dan melihatnya. Dia harus melepas beberapa TV, jadi saya membantu dia melepas TV. Baiklah, maksudmu ketika kamu bilang kamu mencoba, dia ingin melepas beberapa TV. Apa dia pernah bilang asal TV-TV itu? Tidak, dia tidak pernah bilang. Dengan Zebulon Perkins, saat kamu menonton ulang wawancaranya, kamu hampir bisa melihat pikirannya sedang bekerja. Dia menganalisis pertanyaan Detektif Abbott. Saat diwawancarai, Rashard Simmons adalah karakter yang sangat berbeda. Selama kamu mengenal Zev, seperti apa sih mentalitas atau kepribadian yang dia miliki? Menurutmu, dia terlihat seperti apa? Baik. Dia termasuk orang yang melakukan itu atau tidak? Dia tidak mendekatimu, santai saja. Obat-obatan apa yang pernah dia pakai? Aku nggak tahu, itu menurutku. Kurasa semuanya. Dia dikenal sebagai Ice. Ice. Di hotel? Iya. Sial. Oke. Penyelidik tahu Perkins pernah bermasalah narkoba dan punya pelanggaran ringan sebelumnya. Zev bilang dari mana dia mendapatkan mobil itu? Tidak, saya belum pernah melihat mobil itu. Kamu pernah lihat rumah ini sebelumnya? Atau pernah masuk rumah itu sebelumnya? Pernah masuk ke dalam rumah itu? Tidak. Kamu bilang ada di Westside Pool Hall dan dia memintamu ke Indian Lakes. Tapi, bisakah kamu cek jam berapa dia menelpon? Dia memberi pernyataan yang sangat berbeda dari Zebulon Perkins. Kami menemukan pesan teks antara Perkins dan Simmons yang mengatur Perkins menjemput Simmons dengan kendaraan. Dan waktu dari pesan-pesan teks tersebut tampaknya cocok dengan saat Zebulon Perkins meninggalkan rumah Vivian James dengan mobilnya. Wanita ini seorang guru, bro. Aku tahu. Dia melihat sesuatu yang keren pada ibu di TV. Iya keren. Iya keren. Dia sangat baik. Iya, dia memang ingin melakukan itu. Saya ingin tahu kenapa dia menyalahkanmu. Dia menuduhmu membunuhnya. Dia bilang pada tanggal 26 aku bertemu Richard membeli mobil itu. Lalu dia tak pernah melihatmu lagi. Namun, mobil itu dipenuhi banyak barang. Aku melihat dia menyebutnya banyak barang.
Itu yang dia katakan. Dia bilang kamu yang jual mobil ini padanya. Dia terdengar seperti terpengaruh sesuatu. Jadi yang kami perlukan darimu hanya DNA, kan? Untuk membuktikan bahwa kamu tidak pernah ada di rumah itu. Untuk membuktikan bahwa kamu tidak pernah berada di dekat wanita ini. Dia juga memberikan kami akses ke ponselnya, yang bisa kami unduh datanya, dan memberikan kami lokasi seluler. Lokasi yang menempatkan Rashard Simmons di sisi lain Jalan 103, jalan utama dekat rumah Vivian James, pada saat pembunuhannya. Kebanyakan kasus pembunuhan dilakukan oleh seseorang yang mengenal korbannya. Teman detektif lama saya selalu berkata, jika ada kejadian brutal, itu pasti bersifat pribadi. Seperti kalau itu orang yang tidak kamu kenal, kamu hanya membunuh mereka lalu pergi begitu saja. Tapi ketika ada tingkat kemarahan atau amarah sebesar ini yang diarahkan pada seseorang, biasanya itu bukan orang yang kamu anggap biasa saja. Semakin jelas bahwa Rashard Simmons tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Vivian James. Yang berarti kecurigaan utama kembali mengarah pada Zebulon Perkins sebagai tersangka utama. Bapa Tuhan selalu menunggu. Kita tak bisa menyentuh anak ini, tapi dia sudah menyentuh hati kita. Aku ingin kamu berubah. Aku tak mau terlibat lagi. Setelah masuk penjara Duval County, dia menelpon ibunya dan meminta agar barang elektronik di garasi keluarga disembunyikan. Ibu dan ayah tirinya sangat kooperatif, dan kami berhasil mengumpulkan barang-barang elektronik yang hilang dari rumah Nona James. Setelah kami mendapatkan catatan Bank Vivian James, kami menyadari bahwa setelah tanggal 26 Desember, tanggal yang kami yakini sebagai hari Vivian James dibunuh, kartu kreditnya digunakan beberapa kali di sekitar Jacksonville. Kartu itu digunakan untuk membeli makanan, membeli popok bayi, dan juga membeli alkohol. Jadi, kami dapat mengunjungi 3 toko itu dan mengambil rekaman video pengawasannya yang memperlihatkan Zebulon Perkins. Kami juga menemukan ada transfer melalui Cash App dari ponsel Vivian ke akun atas nama Zebulon Perkins. Kami juga melakukan beberapa penggeledahan. Bukti yang sangat menguatkan kasus ini dan meyakinkan kami bahwa Zebulon Perkins membunuh Vivian James adalah DNA. Kami menemukan darah Vivian di celananya bercampur dengan DNA-nya. Kami juga menemukan DNA Zebulon di bawah kuku Vivian. Dan kita tidak perlu bicara. Saya tidak akan menanyakan apapun padamu. Saya hanya perlu membawamu dan memberitahu bahwa kami menuntutmu atas pembunuhan. Kenapa saya tidak bisa pergi sekarang? Saya sudah didakwa dengan sesuatu. Kenapa saya tidak bisa pergi sekarang? Kami akan menyelesaikan laporan kami. Dan kenapa saya tidak bisa pergi sekarang? Kamu ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Ya, saya tidak. Saya bahkan tidak menemukan orang yang memberi saya mobil itu. 10 Januari 2020, hanya 2 minggu setelah Vivian James dibunuh, detektif memiliki cukup bukti untuk secara resmi menuntut Zebulon Perkins atas pembunuhan tingkat 2. Lagu untuk pertemuan masker, tolong. Baiklah, Zeb, ada apa? Ayo, kita jalan kembali, bro. Kalian semua mengambil hidupku dariku. Aku mau pergi, bro. Kalian semua mengambil hidupku dariku, bro. Aku punya anak, bro. Aku tidak melakukan ini. Detektif Abbott tetap mengawasinya. Detektif Abbott kembali memeriksa laporan disiplin saat Zebulon Perkins terlibat perkelahian dengan narapidana lain. Ketika Detektif Abbott pergi ke penjara Duval County dan mulai mewawancarai rekan satu sel, rekan sekamar, hampir setiap orang dari mereka membicarakan betapa kejam dan menakutkannya pria ini. Tapi ada satu pernyataan narapidana yang benar-benar menonjol. Jadi pertama, anda bicara kepada saya tentang insiden pertama dengan seorang wanita bernama Cricket. Ya, dia bilang kepada saya kalau dia meninggal. Banyak orang mengira pekerjaan detektif selesai setelah penangkapan, padahal kenyataannya tidak demikian. Detektif Abbott terus memantau aktivitas Tuan Perkins di dalam penjara, termasuk setiap pertengkaran atau perselisihan yang dia alami.
Kami dulu pergi bersama saat masih rekan. Bertemu narapidana yang bilang Tuan Perkins sering bicara soal membunuh guru itu. Dia bilang ke kami, kalian tahu kan, guru itu bukan korban pertamanya. Dan ada sesuatu lagi yang membuat para penyelidik semakin curiga. Perhatian mereka kembali tertuju pada kendaraan kedua yang disita dan digeledah pada hari Vivian James dibunuh. Mobil ini belum pernah diambil dari penyitaan polisi. Selama penyelidikan, kami melaksanakan surat perintah penggeledahan pada 2 kendaraan, Toyota Camry milik Nona James dan sebuah Corvette yang berada di Hospitality Inn, di mana para saksi melihat Tuan Perkins bolak-balik ke mobil dan ke kamar hotel. Kami penasaran, apakah ada bukti lain di Corvette itu? Jadi kami menyita kedua kendaraan tersebut. Zebulon Perkins telah dipenjara sekitar 18 bulan sejak didakwa membunuh Nona James. Dan begitu kami mendapat tuduhan bahwa dia bertanggung jawab atas pembunuhan lain, kami tahu kemungkinan ada korban lain. Detektif segera kembali memeriksa dan pemilik terdaftar Corvette tahun 1989 yang diambil dalam kasus itu adalah Leah Klein. Upaya menemukan Nona Klein saat penyelidikan awal gagal. Dia sudah beberapa kali ditangkap. Kami tahu ini seseorang yang mungkin kurang bersahabat dengan polisi. Leah Klein punya masa lalu bermasalah dan merupakan ibu 5 anak. Dia ketika bersama keluarganya sangat setia kepada mereka. Dia juga sangat menyukai Jiminy Cricket. Itu menjadi julukannya. Putri Leah Klein akan rutin mengirim uang ke ibunya lewat Cash App sepanjang tahun, disertai catatan seperti "Selamat ulang tahun" atau "Selamat Natal, Bu". Namun, dia sudah lama tak bertemu ibunya. Saat berbicara dengan keluarganya, kami tahu dia sering pergi dan menyendiri selama berminggu-minggu. Jadi, bukan hal yang aneh baginya untuk tidak menghubungi keluarganya dalam waktu yang relatif singkat. Namun, 18 bulan merupakan waktu yang sangat lama dan tidak biasa. Keluarganya sempat mencoba melaporkan dia hilang, tapi karena mereka di luar negara bagian, dibutuhkan warga lokal untuk membuat laporan. Beberapa narapidana diwawancarai Detektif Abbott selama penyelidikan pembunuhan Leah Klein. Sebagian kooperatif dengannya, sebagian tidak. 2 orang yang kooperatif adalah Tuan Lindsay dan Tuan Bradford. Dari mana kamu kenal Zebulon Perkins? Dia adalah teman sekamar saya di penjara. Apakah dia pernah membahas tuduhan yang menjeratnya? Ya, Bu. Apa yang dia katakan tentang guru itu? Dia lalu berkelahi dan memukul. Saat kamu berada di sel bersamanya, apa kamu pernah takut padanya? Tidak juga, tapi iya. Pernyataan Tuan Lindsay sangat menarik bagi saya. Dia menggambarkan ketakutan akan nyawanya saat berbagi ranjang dengan Zebulon Perkins. Sampai-sampai dia menggambarkan matanya seperti tatapan kosong orang mati. Dia tidak berani tidur malam karena takut Zebulon Perkins membunuhnya saat tidur. Pada bulan Januari, kemungkinan Januari 2021, Kinsey Lindsay sebenarnya mengalami kejadian di mana saudaranya dibunuh di sebuah kompleks apartemen setempat. Detektif Abbott dan saya menangani kasus itu hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan. Kami memberitahu Kinsey Lindsay soal penangkapan itu. Ketika kami kembali menemuinya untuk membicarakan soal dia ditempatkan bersama Zebulon Perkins, dia pada dasarnya berkata, "Ya, biasanya saya tidak akan memberitahu kalian tentang ini, tapi karena kalian sudah membantu saya dengan saudara saya akan membantu kalian dalam kasus ini." Apakah dia menyebut pembunuhan lain? Iya. Bu, apa yang dia ceritakan kepada Anda tentang pembunuhan lain? Dia berperan sebagai orang tua. Gadis itu sebagai pembunuhnya. Apakah dia menyebutkan nama wanita ini kepada Anda? Ya, Bu. Cricket. Secara umum, seseorang biasanya tidak memulai dengan pembunuhan yang sangat kejam terhadap seseorang yang menurut semua orang sangat Anda sayangi. Hanya saja, itu tidak masuk akal. Jadi biasanya ada semacam aktivitas kriminal lain dalam kehidupan seseorang. Dan dalam kasus ini, jelas memang ada. Saya terlibat perkelahian fisik dengan Zebulon Perkins. Apakah itu terjadi pada 12 September 2020? Benar begitu? Ya, benar. Apa yang dia bicarakan denganmu?
Awalnya dia cerita tentang kejadian dengan perempuan kecil bernama Cricket yang katanya mirip Rusia. Peristiwa itu berlangsung lama di depan matanya hingga akhirnya dia berbicara dengan Cricket. Apakah dia memberitahumu bahwa dia meninggal? Ya, dia memberitahu aku bahwa dia meninggal. Dia menaruh mayatnya tepat di luar hotel. Kamu tak bisa menuntut iblis lalu berharap malaikat jadi saksi. Menariknya, banyak orang justru bercerita pada teman satu sel mereka tentang apa yang telah dilakukan. Tuan Bradford juga menjelaskan bahwa Tuan Perkins terus membicarakan cara dan alasan dia membunuh guru itu. Dia juga memberikan informasi latar belakang bahwa Tuan Perkins memberitahunya bahwa dia pergi ke rumah Nona James untuk mengaku bahwa dia telah membunuh Cricket. Bukan hanya memberi kami kasus pembunuhan tambahan, korban pembunuhan tambahan untuk diselidiki, tapi juga memberi kami motif untuk pembunuhan Nona James. Apakah dia sudah cerita soal tuduhan yang dihadapinya? Ya, dia bilang setelah kejadian Cricket itu terjadi, dia mengalami kecemasan dan hal-hal seperti itu. Jadi dia bilang dia ingin bicara dengan seseorang. Satu-satunya orang yang bisa diajak bicara adalah gurunya. Jadi dia mendatangi guru itu soal kejadian Cricket. Dia memberi nasihat terbaik. Dia bilang, kau harus ke polisi. Alih-alih membiarkannya ke polisi, dia justru membungkamnya. Kami tak pernah menemukan jasad Nona Klein. Kami terus berupaya membuktikan kematiannya. Kami telah menelusuri setiap kemungkinan yang bisa kami pikirkan, dan tampaknya Nona Klein benar-benar lenyap dari muka bumi pada 24 Desember 2019. Ini hanya beberapa hari sebelum Vivian James terakhir kali terlihat juga. Jadi, apakah Perkins membunuh Leah Klein, lalu ke rumah Vivian James untuk meminta saran, dan saat tak mendapat jawaban yang diinginkan, dia juga membunuh Vivian? Membuktikan sebuah kasus tanpa adanya jasad adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dalam kasus ini, sudah lama berlalu sejak pembunuhan Leah Klein. Detektif Abbott harus menelusuri beberapa tahun ke belakang untuk membangun gambaran seseorang yang lama menghilang dari masyarakat. Kami juga dapat meninjau ulang bukti yang ada dengan mempertimbangkan Leah Klein. Kami memiliki data unduhan dari ponselnya dan menemukan foto-foto Leah Klein pada bulan Desember 2019. Dan terakhir kali Leah Klein diketahui mengirim pesan adalah pesan dari dia kepada Zebulon Perkins bahwa dia sedang berada di luar kamar hotelnya. Semuanya jelas saat kami sadar. Alasan kami tak bisa menghubunginya saat penyelidikan awal adalah karena dia sudah meninggal. Tapi kami bisa memastikan bahwa setelah Tuan Perkins membunuh Nona Klein, dia memasukkannya ke dalam tempat sampah. Dan kemudian kami bisa mengonfirmasi dengan perusahaan pengelola sampah, tanggal dan waktu tempat sampah itu diambil. Yang terjadi sebelum Nona James dibunuh dan sebelum para detektif berada di Hospitality Inn. Dan dia dibawa ke tempat pembuangan akhir. Kemungkinan untuk menemukan apapun pada dasarnya nol. Zebulon Perkins didakwa atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat 2. Namun, jaksa masih bisa meningkatkan tuduhan. Sejak awal dia menawarkan kesepakatan pembelaan. Penawaran kesepakatan pembelaan ini dimulai jauh di bawah rentang hukuman untuk pembunuhan tingkat 2. Tapi dengan cepat, penawaran itu semakin tinggi, sampai akhirnya kami mengajukan kasus ini ke Dewan Juri dan mengajukan pemberitahuan niat untuk menuntut hukuman mati. Di Florida, kami tidak diizinkan mengajukan dakwaan pembunuhan tingkat 1 tanpa mempresentasikannya ke Dewan Juri. Saya membawa kasus pembunuhan Vivian James ke Dewan Juri dan mereka mendakwa Zebulon Perkins atas pembunuhan tingkat 1. Kami telah menyelesaikan penyelidikan kasus Leah Klein dan kami benar-benar harus kembali ke Dewan Juri dan mereka mendakwa Zebulon Perkins atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat 1. Hampir 4,5 tahun setelah Vivian James dan Leah Klein dibunuh, Zebulon Perkins akan diadili atas 2 pembunuhan tingkat 1 dan bisa dihukum mati jika terbukti bersalah. Namun, tim pembelanya tampaknya sudah punya rencana untuk menghindari konsekuensi itu. Di Florida, jika kamu dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 1, kamu bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan di Florida, tidak ada pembebasan bersyarat. Seumur hidup berarti seumur hidup. Kamu keluar dalam peti mati.
Skenario terbaik untuk seseorang yang menghadapi bukti seperti ini, dengan bukti forensik yang tersedia dalam kasus ini, mungkin adalah mengaku bersalah untuk hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu. Dalam kasus ini, akhirnya terjadi pengakuan bersalah. Penasihat pembela datang dengan tawaran yang jauh lebih tinggi, yaitu 70 tahun. Dan pada saat ini, Zebulon Perkins berusia 31 tahun. Meski masa tahanan dikurangi, hukuman itu tetap seumur hidup. Zebulon Perkins juga berbicara saat sidang vonis. Perlu dicatat, dia tidak meminta maaf. Itu pernyataan yang bertele-tele dan sampai sekarang masih tidak masuk akal bagi saya. Rasanya tidak pernah benar bagi saya, karena tak ada penyesalan. Dia menerima negosiasi pengakuan bersalah, dan saya bersyukur demi para keluarga bahwa kami bisa menutup kasus ini. Zebulon Perkins dihukum 70 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat atas pembunuhan Vivian James dan Leah Klein. Yang paling membekas bagi kami adalah kebrutalan kematian Nona James dan bagaimana orang terdekat bisa menyakiti kita paling dalam. Menemukan catatan tentang keterlibatannya dalam perkelahian dengan Tuan Bradford sebenarnya mudah diabaikan. Namun setelah ditindaklanjuti, itu membuka kasus lain sepenuhnya. Bisakah kami memberi keadilan untuk keluarga lain? Melihat kembali kasus ini dan 6 tahun terakhir, ada beberapa hal yang sangat membekas bagi saya. Pertama, penyelidikan detektif Abbott yang gigih dan teliti dalam mengumpulkan fakta berhasil memecahkan kasus pembunuhan wanita hilang dan memberi kepastian bagi keluarganya. Jika bukan karena kegigihannya, tidak akan ada yang tahu kisah Leah Klein. Hal lain yang menyedihkan dan sangat membekas bagi saya adalah pentingnya menjaga hubungan dan komunikasi dengan orang-orang terkasih. Dan juga memastikan bahwa kita mempercayai orang-orang di sekitar kita.